Terima kasih. Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Tadi ada pertanyaan besar ya, kok bisa sih ya seorang bupati kemudian punya ruangan yang mirip penjara di rumahnya dan sudah beroperasi selama 10 tahun, untuk apa? Itu pertanyaan besarnya. Nah, dugaan perbudakan ada di situ. Kita lihat ada perbedaan pernyataan antara pihak kepolisian ya. Dalam hal ini Polda Sumut, yaitu Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak dengan pihak dari Migrancare. Kita lihat dulu. Dan juga Komnas HAM. Oke, ini versi Pak Kapolda Sumut ya. Penjara disinyalir tempat rehabilitasi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba dipekerjakan di perkebunan sawit milik bupati setelah sembuh. Versi Kapolda Sumut, kerangkeng berukuran 6x6 dan telah digunakan selama 10 tahun. Praktik rehabilitasi bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten. Berarti dinas dan puskesmas tahu ya. Praktik rehabilitasi ini tidak memiliki izin hukum secara resmi. Praktik rehabilitasi ilegal itu berdiri lantaran pemerintah tak sanggup memfasilitasi tempat rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Oke, itu versi Kapolda Sumut. Versi dari Migrancare, kita baca dulu. Penjara melakukan penyiksaan yang menjadi bagian dari perbudakan modern sebanyak 40 orang. Diperbudak, disiksa, dan tidak diberi gaji serta upah. Oke, lalu kemudian ada 2 sel di dalam rumah bupati. Ini dari versi Migrancare masih ya. Ada 2 sel di dalam rumah bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja. Penjara itu bukan sebagai tempat rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkoba, melainkan murni untuk menyiksa orang. Sorry, ini kita koreksi ya. Bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip-prinsip pekerjaan layak yang berbasis HAM, prinsip anti penyiksaan. Pekerja diharuskan bekerja selama 10 jam. Oke, kemudian ada versi Komnas HAM. Pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan dari Migrancare terkait temuan itu. Komnas HAM mendorong pihak kepolisian agar mengusut dugaan penyiksaan ya. Oke. Nah, pertanyaannya di sini, saya mau tanya ke Mbak Anis Hidayah yang sudah bergabung secara daring ya. Mbak Anis Hidayah sebagai Ketua Pusat Studi Imigrasi Migrancare. Mbak Anis, tadi beberapa fact sheet yang sudah kita sebutkan, ada yang bertambah atau sudah ada yang direvisi? Silakan. Dari awal Migrancare mengatakan dugaan ya, tetapi tadi fakta yang disampaikan TV One dari versi Migrancare tidak ada kata dugaan sama sekali. Jadi sejak awal kami mengatakan dugaan karena itu harus dibuktikan berdasarkan investigasi fakta-fakta hukum yang memadai sesuai dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai sebuah perbudakan modern ataupun perdagangan manusia gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ranahnya kepolisian, Komnas HAM, kemudian untuk melakukan upaya-upaya pencarian fakta ya, karena sesuai Undang-Undang 21 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, unsurnya sangat jelas yang dikatakan sebagai eksploitasi seperti apa. Kemudian beberapa fakta yang kami laporkan kepada Komnas HAM itu kan ada sel ya, buktinya ada dan itu mestinya tidak boleh gitu. Kemudian juga rehabilitasi narkoba yang itu ilegal gitu ya, tidak ada izinnya gitu. Kemudian dugaan-dugaan yang lain itu yang sedang diselidiki Komnas HAM yang itu sedang kami tunggu gitu. Jadi Migrancare dalam posisi menunggu penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM di sana. Mbak Anis ya. Polisi kan mengatakan keberadaan sel tersebut untuk rehabilitasi. Apakah fungsi itu terlihat oleh Migrancare? Kami mengatakan bahwa orang-orang yang di dalam itu dipekerjakan di kelapa sawitnya gitu. Jadi dan ada perlakuan-perlakuan, dugaan perlakuan yang tidak manusiawi. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Komnas HAM gitu. Sehingga itu yang kemudian kita minta untuk dilakukan penyelidikan, upaya investigasi secara lebih komprehensif. Oke. Jadi secara syarat pun mungkin Migrancare belum dapat informasi apakah sel-sel ini memang diperuntukkan untuk rehabilitasi sesuai dengan tadi pembenaran, walaupun tadi ilegal ya dugaannya ya Mbak Anis.
beberapa hari yang lalu kami menyimak juga BNN mengatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah rehabilitasi sesungguhnya. Karena rehabilitasi tidak hanya cukup dengan sel, karena mesti ada tim medis, mesti ada tim psikologi, juga ada syarat-syarat material ya. Kapolri beberapa hari yang lalu juga mengatakan bahwa dalam satu tayangan bahwa ada syarat formil, syarat material gitu yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Saya kira sangat jelas gitu ya apa yang harus dipenuhi untuk sebagai satu tempat dikatakan sebagai sebuah rehabilitasi narkoba gitu. Tetapi saya kira kita tidak atau kami posisinya tidak ingin lebih detail pada hal itu, tetapi bagaimana potensi pelanggaran HAM-nya itulah yang ingin kita dorong untuk dibuktikan karena sudah terjadi cukup lama. Baik, Mbak Anis, pada saat pertama kali menemukan bukti-bukti di awal ya, benar tidak ada beberapa orang yang memang mengalami luka, lebam, dan lain-lain secara fisik terlihat begitu? Iya. Mbak Anis? Iya. Bisa mendengar suara saya? Ada satu foto yang mengindikasikan gitu ya, ada dugaan kekerasan yang terjadi. Oke. Ada kesaksian sementara nggak sih ke Migrancare dari orang-orang tersebut yang ada di dalam? Seperti yang saya katakan di awal, Migrancare sedang menunggu investigasi lebih lanjut dari Komnas HAM. Jadi saya kira sangat jelas apa yang kami katakan bahwa dugaan-dugaan yang mengarah kepada potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang juga bisa disebut perbudakan modern itu berdasarkan fakta-fakta yang laporannya sampai kepada kami begitu ya, sehingga kemudian Komnas HAM lah yang kita dorong untuk bagaimana melakukan upaya-upaya penelusuran fakta lebih jauh, karena pengalaman Migrancare dalam melakukan advokasi selama ini, sektor perkebunan sawit adalah salah satu sektor pekerjaan di antara 3 sektor yang rentan di mana pekerja mengalami perbudakan modern. Satu, sektor PRT, tadi Mbak Devi sudah menyampaikan. Yang kedua adalah sektor perkebunan sawit, yang ketiga adalah sektor ABK di kapal perikanan. Walkfree, salah satu badan dunia yang selama ini mengkaji perbudakan modern di 169 negara, memperlihatkan bahwa Indonesia ada di top 10 pada 2018, di mana hampir 1,5 juta warganya mengalami perbudakan di sektor itu. Dan kenapa sektor sawit rentan? Karena dia berada di remote area, kemudian jangkauan publik juga jauh begitu ya, akses pekerjanya ke publik juga jauh, kemudian pengawasan ketenaga kerjaannya selama ini juga minimalis gitu, sehingga ini berpotensi melahirkan atau di mana pekerja itu mengalami praktek-praktek perdagangan manusia, perbudakan gitu, apakah di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, saya mau coba sapa Pak Suparman Perangin-Angin sebagai kerabat dari Pak Bupati Langkat, Pak Terbit Rencana Perangin-Angin. Pak Suparman, bisa dengar suara saya? Bisa, jelas. Baik, Pak Suparman, dengan perkembangan selama berapa hari di belakangan ini ya, semua yang dikatakan tentang kerabat Pak Suparman, yaitu Pak Bupati sendiri, bagaimana dari kacamata Pak Suparman sebagai kerabat? Silahkan. Oh, gini dia, saya sangat prihatin sekali dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa sekarang ini, bahwa dikatakan di sini itu ada perbudakan modern, ada istilahnya lagi dibilang itu perbudakan modern, pekerja paksa, ada penyiksaan apa segala macam itu. Saya prihatin sekali. Nah, yang perlu saya tanyakan itu data itu sebetulnya itu pertama itu dari mana? Gitu. Nah, karena pertama muncul itu kan kita nggak tahu. Dan Care sendiri itu menemukan data itu dari mana? Sementara Migrancare nggak pernah turun kemari. Mohon maaf, data yang mana Pak Suparman? Data yang dibilang itu perbudakan paksa, pekerja paksa, itu kan tidak ada. Nah, boleh saya jelaskan dari awal itu. Ini perlu saya tegaskan bahwa apa yang dibilang ini tempat rehabilitasi, dari awal itu kita tidak pernah tersebut ini tempat rehabilitasi. Kenapa? Karena Pak Bupati dalam YouTube-nya pun telah mengatakan bahwa ini adalah tempat pembinaan dari penyalahgunaan narkoba. Saya mengerti dari aspek hukum itu. Kalau memang ini
memang dikatakan rehabilitasi, memang dia harus menggunakan SOP dan standar yang khusus. Itu kalau rehabilitasi. Tapi kalau itu hanya kami buat dengan swadaya dana dari Pak Bupati sendiri, itu melakukan pembinaan mental dari pecandu-pecandu narkoba, itulah yang kami lakukan. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa dikatakan ada di media itu bahwa dipaksa untuk bekerja di lahan sawit. Pak Bupati tidak ada lahan sawitnya. Yang ada dia perusahaan sawit yang dia kembangkan. Nah, bagi warga yang menyerahkan keluarganya kemari, datang langsung kemari, datang dia kemari, mengantarkan keluarganya yang udah pecandu narkoba melalui ada ketentuan syarat dari kita. Itu kita terima. Syaratnya seperti apa, Pak Suparman? Bisa dibagi? Pak Bupati tidak pernah mengundang siapapun untuk dibina di sini. Tidak pernah sekalipun. Masyarakat yang datang untuk memohon kepada perwakilan dari Pak Bupati untuk keluarganya dibina. Jadi saya sangat miris sekali dengan apa pernyataan-pernyataan yang di luar sana. Nah, yang kedua, ada beberapa syarat, biar saya jelaskan, biar nanti migran care ini jangan sembarangan nuduh-nuduh gitu aja. Dia belum turun ke lapangan, dia udah bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Jadi ini, saya pribadi, udah 8 hari ini saya diperiksa, dari Komnas HAM, dari kepolisian. Biarkan mereka bekerja. Jangan kita langsung menjudge hal-hal yang langsung berbau yang negatif. Akhirnya polemiknya begitu luas. Seluruh Indonesia udah tahu, termasuk dibilang perdagangan orang ini segala macam, itu aneh sekali kita mendengarkan. Sekarang ini begini, perlu saya jelaskan, Pak Bupati tidak pernah menangkap atau memenjarakan siapapun. Halo? Itu ya. Halo Lei, sorry ya, saya mau tanya. Anda tahu nggak kalau yang namanya penjara atau yang namanya pusat rehabilitasi itu harus ada izin? Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dilengkapi dengan segala sesuatu yang mengarah kepada rehabilitasi. Yang ketiga, dikatakan oleh terbit Parangin-Angin bahwa setiap hari ada 100 orang yang datang ke sana untuk direhabilitasi. Artinya berapa banyak di daerah Langkat itu pecandu narkoba kalau 100 orang setiap hari datang untuk dibina. Ini kan enggak, kalau itu yang terjadi maka kemudian pertanyaannya adalah di mana pihak yang berwajib? Di mana kinerja BUMN di Langkat kalau sampai 100 orang setiap hari datang direhabilitasi? Ini kan hal yang mustahil. Oke, itu jadi tanya, coba deh itu dijawab Ibu dulu. tanya sama mereka. Itu Ibu tanya sama mereka. Anda kan sekerabatnya. Kenapa Anda tadi bicara bilang ini tidak ada, itu tidak ada? Ibu nanyanya sama kepolisian, sama BNN, bukan sama saya. Terus kalau nggak sama Anda, ngapain Anda ada di sini? Kenapa Anda bisa memberikan informasi tapi Anda nggak boleh ditanya? Ini kan nggak benar namanya. Jangan lahlo. Bukan hak saya untuk berbicara. Kalau nggak punya hak, atas nama apa Anda bicara hari ini bilang bahwa migran care salah? Saya bukan bilang migran care salah, tapi ada poinnya itu tadi bahwa dibilang di sini perdagangan manusia. Itu yang saya bantah. Oke, jadi saya mau tanya Bang Suparman, jadi memang izin ada atau tidak sebenarnya? Izin. Kami ini tidak pernah bilang ini adalah rehabilitasi, karena saya tahu kalau rehabilitasi itu adalah memerlukan izin dan perlu tempat yang lebih layak. Oke, jadi namanya adalah swadaya masyarakat, begitu? Saya bisa katakan. Tempat pembinaan sosial masyarakat dari ketergantungan narkoba. Oke, atas persetujuan siapa didirikan tempat ini, Bang Suparman? Itu murni Pak Bupati, karena prihatin dia dengan wilayah kami. Wilayah kami sekarang ini dulu di bawah tahun 2015. Itu narkoba sangat marak kali itu. Oke, jadi Bang Suparman ini tahu ya, selama 10 tahun ini memang tempat ini ada, tahu ya? Tahu betul ya? Iya, tahu, karena itu memang dari awal dibuat itu karena untuk anggota ormas dari Pak Bupati. Maksudnya untuk apa, Pak?
para anggota ormasnya dulu yang pengguna narkoba itu dibina. Oke, di tempat ini. Nah, setelah bersih semuanya anggota, maka berduyun-duyun itu masyarakat datang memohon untuk dibina di tempat Pak Bupati. Oke, Samping gratis, gratis, lalu? gratis, tidak ada pungut bayaran apapun, dan ada potensi ke depannya bahwa mereka akan bisa dipekerjakan langsung di perusahaan Pak Bupati. Oke, jadi mohon maaf saya klarifikasi biar jelas, berarti setiap saat setiap seminggu aja gitu, Pak Suparman kan ikutin tuh ya 10 tahun, berapa yang datang setiap hari atau setiap kali? Kalau kita penuhi itu semua Mbak, kalau itu penuhi nggak muat, nggak cukup. Makanya ini ada dari Pak Bupati itu sebelum dia kena OTT lah dibilang. Nah, baik. Kalau diterima oleh Pak Bupati untuk rehabilitasi, katakan seperti itu. Sehari-hari aktivitas dari orang-orang ini seperti apa? Apa yang mereka lakukan di dalam sel ini? Nah, seperti yang saya jelaskan pada pihak kepolisian dan Komnas HAM juga kemarin itu, begitu mereka pertama masuk itu yang diantarkan langsung oleh keluarganya dengan memenuhi surat pengantar dari kepala desa dan surat penyerahan dari keluarganya ditandatangani pakai materai, itu mereka kita tempatkan di sel dulu karena kita tahu bahwa pecandu narkoba ini bahwa sulit untuk menanganinya. Jadi kita tempatkan di tempat kita biarkan dulu dia untuk bisa beraktivitas. Nah, untuk kegiatan orang itu setiap hari itu bangun pagi jam 4:30 itu kita wajibkan, baru melakukan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Lalu? Terus mandilah mereka, mandi, baru melaksanakan piket. Karena kita bagi melaksanakan apa, ruangan Pak? Piket. Piket apa ya? Piket kebersihan. Kebersihan di Kereng itulah. Oke. Jadi semua hanya bersih-bersih sel aja gitu ya sambil direhabilitasi? Iya. Selama berapa lama satu orang harus ada di tempat itu? Kalau berapa lama itu tergantung nanti gimana nanti kita proses pembinaannya. Oke, sampai sudah sembuh, boleh keluar atau bagaimana begitu, Pak Suparman? Itu kalau narkoba ini kan nggak bisa kita dibilang itu sembuh, nggak ada narkoba itu sembuh. Tapi pulih dari narkoba itu ada. Pulih dari narkoba sama dengan sembuh sebenarnya, Pak Suparman. Tapi apakah setelah mereka, karena begini ada informasi bahwa beberapa yang ditemukan di dalam sel dites narkoba sudah negatif begitu paling tidak ya. Paling tidak begitu ya, tapi masih ada di situ. Iya. Lalu apa yang dia lakukan di dalam? Kalau dia selama 3 bulan itu memang masih kita tempatkan di dalam ruangan kita. Setelah 3 bulan kita nilai mereka bahwa apakah memang memungkinkan mereka untuk ditempah skill mereka. Nah kok bisa ada tuduhan dipekerjakan di perkebunan sawit Pak Bupati ini gimana Pak Suparman? Itu saya ketawa melihatnya. Kenapa ketawa? Kenapa? Karena memang tidak ada pernah kejadian. Tapi ada perusahaan sawit ya, Pak Bupati kan punya perusahaan sawit. Ada. Betul ya. Ada kebunnya kan? Bapak tidak punya kebun. Tapi hanya perusahaan. Perusahaan ada. Boleh dicek ke lapangan. Siapa yang bekerja di perusahaan itu? Perusahaan itu karyawan. Nah, makanya saya bilang tadi, mereka begini. Seperti yang saya jelaskan kepada pihak kepolisian dan pihak HAM, bahwa mereka itu memang ditempah mereka, skill mereka di perusahaan Pak Bupati. Apakah mereka nanti sanggup melalui tahapan-tahapan yang kita berikan, maka memungkinkan mereka dipekerjakan dan dikaryawankan. Itu digaji dengan ya sesuai begitu ya. Sesuai dengan ketentuan perusahaan lah. Baik, karena tidak ada izin, tadi saya tanya juga, saya klarifikasi ya pernyataan dari polisi, benar nggak nih Pak Suparman bahwa Puskesmas dan Dinkes Kabupatennya tahu ada tempat ini untuk rehabilitasi? Kalau untuk Dinkes saya tidak paham masalah itu, tapi memang ada petugas dari Puskesmas itu yang rutin untuk mengecek kesehatan fisik dari warga binaan kita. Baik,
Baik, kita akan jeda dulu sesaat lagi dengan Mbak Devi, Bu Kusnul, Mbak Irma dan juga Mbak Anis ya, serta Pak Suparman sesaat lagi tetap bersama kami.